Tugas dan peran serta para kader desa sangat penting. Pembinaan dan pelatihan perlu ditingkatkan, seperti pelatihan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Jengglung Harjo, Kecamatan Tanggung Gunung, Tulung Agung, pada hari Jumat 9 April 2021. Acara yang bertemakan pembinaan kader stunting, kader posyandu, sub BPHBD, kader BHB, dan kader lansia. Dihadiri oleh Dr. Danang Andika dan Bidang Peni sebagai narasumber dari Puskesmas Tanggung Gunung, Babin Kamtibmas, Babinsa, dan puluhan kader desa Jengglung Harjo. Kepala Desa Jengglung Harjo Rudi Santoso membuka acara sekaligus sebagai moderator. Ia mengapresiasi dan memberi semangat kepada para kader kesehatan yang hadir. Kami dari pemerintah desa mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Saya harapkan apapun yang terjadi hari ini tidak mengurangi makna dan kesempatan kita untuk belajar atau untuk mengenai ilmu dari narasumber Pak Bumi. Acara dilanjutkan oleh Dr. Danang sebagai narasumber. Ia menyampaikan tentang pentingnya mengenali perilaku masyarakat lansia dan anak. Saya datang diri sebagai narasumber. Ya lansia, ya sama saja. Bagaimana kita menyiapkan? Kita kasih sarana, pos. Nah, bagaimana kita istilahnya apa sih yang membuat sebenarnya lansia itu adalah lansia itu biasanya kalau sudah dari psikologis ya, sebenarnya lansia itu umpama itu apa ya, sudah merasa tidak digunakan, itu dari psikologisnya. Nah, dikasih kegiatan itu sebenarnya sarana, jadi sarana kumpul, jadi merasa ada kegiatan. Bosannya di rumah itu ada kegiatan berdiri. Jadi kadang ada pasien apa ya, cemas itu bawaannya banyak sih, terus sakit semua karena takut. Saya itu sakit dulu, badan sakit semua, sakit. Diobati obat kerja sakit, kerja nyeri, tidak sembuh. Masalahnya enak, setelah minum obat sakit lagi. Dicek kolesterolnya tinggi, ada mabuk, ada sering gagal. Nah, akhirnya pertanyaannya itu malam bisa tidur tidak? Tidak bisa. Kalau malam tidak bisa tidur, yaitu arahnya ke pikiran pasti. Sementara itu, Peni Bidan Desa menyampaikan materi stunting, kiat-kiat pencegahan dan penanganan stunting. Stunting itu apa, penyebabnya apa, cara pencegahannya bagaimana? Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ada di sini sudah paham. Namun di sini saya hanya merefresh saja. Untuk stunting sendiri itu adalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dengan jarak yang lama, sehingga menyebabkan balita itu pendek dari usia yang sebenarnya, yang standarnya. Nah, apa penyebabnya? Banyak sekali. Penyebabnya bisa dari nutrisi dan juga sanitasi yang buruk. Bagaimana cara pemberian ASI yang tepat? Pertama, pengekatan. Cara memilih antara mulut sama kulit itu harus pas. Mulut balik terbuka lebar, masuk ke kulit, jangan masuk ke daerah areola itu kan ada putih ya Bu. Nah itu yang hitam, daerahnya D itu masuk, jangan putihnya saja. Nanti kalau putihnya saja yang masuk itu menyebabkan lecet. Jadi lecet kan kadang untuk apa? Dilatih dekat apa? Iya, bukan, itu karena cara pengekatannya kurang tepat. Oke. Terus kalau baliknya minum, dia berhenti, cuma langsung dilepas.
Oke? Dia kan guru, mungkin dia masih istirahat di sini di tenggorokannya masih penuh. Jadi program kita itu kalau dari puskesmas, kalau kita masuk ke desa itu untuk menyampaikan program kita agak susah. Kalau kita pakai kader itu untuk menyentuh masyarakat itu ada apa ya, lebih tersampaikan karena faktor kedekatan, faktor ya itu pertemanan apa keluarga itu pasti itu lebih mudah, kayaknya peningkatannya lebih bagus. Rudi menjelaskan, di Desa Jengluharjo ada 6 posyandu, 50 orang dari berbagai kader, yakni kader stunting, kader posyandu, sub BP HBD, kader BHB, dan kader lansia. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini bersumber dari dana desa tahun 2021. Hari ini Jumat tanggal 9 April tahun 2021 baru saja melaksanakan pembinaan kader posyandu, kader lansia maupun kader stunting yang ada di Desa Jengluharjo. Di Desa Jengluharjo ada 6 posyandu terdiri dari kurang lebih 50 kader posyandu maupun kader lansia dan kader stunting yang ada di Desa Jengluharjo. Harapan kami setelah diadakan pembinaan dari narasumber dari tingkat Puskesmas Kecamatan Gunung, kami pemerintah desa berharap dengan adanya pembinaan ini kader-kader yang ada di Desa Jengluharjo lebih memahami, lebih disiplin dalam melaksanakan tugas di posnya masing-masing dan lebih dapat membantu pemerintah dalam penanganan dan pengurangan stunting yang ada di Desa Jengluharjo. Untuk anggaran yang kita pakai adalah menggunakan dana desa. Itu memang kita poskan untuk pelatihan atau pembinaan kader-kader posyandu, terutama adalah penanganan stunting. Kami berharap memang penekanan di stunting ini nanti semakin bulan atau semakin tahun semakin berkurang. Salah satu peserta pelatihan Cici Novitasari, kader pembangunan manusia KPM mengungkapkan, setelah mengikuti pembinaan dan pelatihan, ia semakin paham dan mengerti tentang stunting. Saya kader KPM dari Desa Jengluharjo. Dari kader KPM ini manfaat yang saya terima adalah saya bisa memahami dan mengerti masalah stunting pada kita. Untuk Desa Jengluharjo, terima kasih sudah memilih saya sebagai kader KPM. Untuk yang kedua, saya inginkan lebih terhadap desa untuk memenuhi standar apa yang dibutuhkan pada balita yang terkena dampak stunting. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Dari Tulungagung, Hasim J, CNTV News melaporkan.